Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 8, subtema 1 dengan tema peristiwa siang dan malam hari. Untuk itu maka tonton video ini sampai selesai ya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran silahkan persiapkan buku kalian terlebih dahulu. Buku yang kita pelajari adalah buku tema 8 dengan subtema 1 peristiwa siang dan malam. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari 5 mata pelajaran yaitu PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SPDP, dan PJOK. Pada mata pelajaran PPKN kita akan belajar tentang lambang Pancasila, kemudian pengamalan sila kelima Pancasila. Kemudian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang kosakata peristiwa siang hari dan kosakata peristiwa malam hari. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengenal satuan tidak baku untuk mengukur panjang dengan mata pelajaran matematika. Selanjutnya kita akan mempelajari SBDP tentang tinggi rendah nada, dan yang terakhir kita akan belajar mata pelajaran PJOK materi mengenal alat keselamatan air. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita awali pembelajaran hari ini dengan mata pelajaran PPKN tentang lambang Pancasila. Anak-anak pasti sudah tahu kalau lambang negara Indonesia adalah burung Garuda dan dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang harus kita amalkan. Anak-anak pasti sudah hafal kelima dasar negara Indonesia kan? Untuk itu maka kita baca bersama-sama Pancasila beserta lambangnya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. 3. Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Itu adalah kelima dasar negara Indonesia yang harus kita ketahui dan kita amalkan. Setelah mempelajari lambang dari Pancasila, kita akan belajar pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah bersikap adil kepada teman. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Yang kedua, guru adil kepada murid-muridnya. Dan yang ketiga, orang tua adil kepada anaknya. Pengamalan sila kelima Pancasila ini berisi keadilan. Jadi sebagai manusia kita harus adil kepada teman, kepada saudara, dan kepada semua orang. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang kosakata siang hari dan kosakata malam hari. Ikuti apa yang Bu Guru katakan ya, kita baca bersama-sama. Kosakata siang hari. Cerah, awan putih, panas, angin sepoi-sepoi, matahari bersinar. Kosakata malam hari. Bulan, matahari terbenam, langit gelap, udara dingin, tidur malam. Itu adalah kosakata siang hari dan kosakata malam hari. Anak-anak pasti sudah bisa membaca dan menuliskan kosakata-kosakata pada siang hari dan malam hari. Sekarang kita akan belajar ciri-ciri siang hari dan ciri-ciri malam hari. Apa saja ya ciri-cirinya? Nah, nomor 1 kita akan belajar ciri-ciri siang hari. Ketika siang hari, ciri-cirinya adalah matahari bersinar, udara panas, langit berawan putih, manusia beraktivitas. Itu adalah ciri-ciri siang hari. Sedangkan ciri-ciri malam hari adalah matahari terbenam, udara dingin, langit gelap, manusia beristirahat.
Itu adalah ciri-ciri malam hari. Berarti sekarang anak-anak sudah membedakan peristiwa siang hari dan peristiwa malam hari. Untuk itu kita sekarang belajar ke mata pelajaran selanjutnya, yaitu matematika tentang mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Anak-anak masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya di tema 7 tentang satuan tidak baku dan satuan baku? Jadi, ketika kita mengukur benda, kita bisa menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Kalau satuan baku adalah satuan resmi yang digunakan untuk mengukur benda tersebut. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang kita gunakan untuk mengukur benda dengan benda-benda di sekitar kita. Misalnya, yang pertama jengkal, yang kedua depa, dan yang ketiga langkah. Kita dapat menggunakan jengkal, depa, dan langkah untuk mengukur panjang benda. Misalnya kita akan mengukur panjang meja. Kita ukur menggunakan jengkal tangan kita. Baiklah, Bu Guru akan mencontohkan cara mengukur benda dengan jengkal. Mengukur panjang benda dengan jengkal berarti menggunakan tangan kita untuk mengukur panjangnya. Kita gunakan ibu jari sebagai patokan dan jari kelingking sebagai yang terakhir. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi panjang meja tersebut adalah 7 jengkal. Mudah bukan? Anak-anak bisa mempraktekkannya di rumah ya. Selanjutnya kita akan belajar SBDP tentang tinggi rendah nada. Ketika kita menyanyi, kita harus menyesuaikan dengan tinggi rendah nada yang sudah diatur di dalam lagu tersebut. Nah, ketika kita bernyanyi sesuai dengan tinggi rendah nadanya, maka lagu tersebut terdengar sangat merdu. Untuk itu anak-anak harus sering latihan menyanyi. Kalian bisa mendengarkan lagu-lagu anak di YouTube agar bisa mengetahui tinggi rendah nada. Kemudian kita akan belajar tentang PJOK, alat bantu renang. Ketika kita akan berenang, kita harus menyiapkan benda-benda berikut ini. Yang pertama, ban pelampung, yang kedua, kacamata renang, dan yang ketiga, papan renang. Benda-benda tersebut harus kita siapkan sebelum berenang karena benda-benda tersebut merupakan peralatan untuk keselamatan di air. Jadi sebelum berenang, anak-anak harus menyiapkan benda-benda ini ya. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.